Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini satu tema yang sangat kontradiktif di bulan suci Ramadan, karena dia berada pada sebenarnya kalau nasihat perkawinan, sakinah, mawaddah, warahmah, tapi ya itulah sebenarnya lebih bagus pada pembahasan Lailatul Qadar tapi dalam perspektif teknologi. Jangan, kalau itu yang diberikan judul sama saya, kita akan buka. Kenapa Laila? Kenapa malam? Kenapa Lailatul Qadar itu tidak turun pada pagi? Kenapa tidak siang? Kenapa tidak sore? Itu yang harus dalam perspektif keilmuan dan perspektif ilmiahnya, supaya dimensi-dimensi ibadah itu kita temukan dalam amalia ini. Tapi karena ini samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangganya Rasulullah itu rumah tangga yang berkah, bukan sakinah, mawaddah, warahmah. Karena sakinah, mawaddah, warahmah itu melahirkan keberkahan. Berkah itu abstrak, tidak bisa dilihat tetapi hanya bisa dirasakan. Makanya tidak ada orang kepingin bahagia dalam rumah tangga yang ada berkah. Dan ingat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma fil khair. Itu doanya Nabi waktu pernikahannya, yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dan lagi tren dan viral, banyak orang yang menikahkan anaknya sendiri, dan itu yang lebih idealis dan itu yang lebih baik. Karena Nabi itu menikahkan anaknya sendiri, tapi sebelum menikahkan anaknya, beliau bisik dulu kepada menantunya. Ada dua bisikannya. Yang pertama adalah urusan hidup urusanmu, tapi urusan akhirat itu urusanku. Artinya apa? Bahwa tanggung jawab orang tua itu sampai dunia dan akhirat. Kalau soal style, gaya hidup, kesejahteraan, kemudian kebahagiaan, itu urusanmu. Kau mau sediakan rumah silakan, kau mau bawa dia di atas gunung silakan, kau mau bawa di daratan silakan, tapi jangan coba-coba urusan akhirat kau buat kepada persoalan-persoalan itu, melupakan dia kepada akhirat. Makanya kasih kembali anak itu supaya saya urus urusan akhiratnya, karena itu tanggung jawab saya di akhirat. Jadi suami itu silakan dia mau bawa kemana istrinya. Makanya kalau ada istri yang dapatkan suami yang tidak pernah sholat, kemudian dia masih bertahan, sebenarnya apanya yang mau diselamatkan? Dirinya saya sendiri susah dia selamatkan, apalagi mau istrinya sama anak-anaknya. Itu satu. Yang kedua, anak-anak jangan suruh ribut, harus seksi keamanan nih. Jangan bilang jangan ribut, jangan diusir Pak, ada generasi masjid. Ini live juga ini persoalan. Yang kedua, Nabi itu bisikan ke telinganya Ali bin Abi Thalib, jangan poligamikan anakku. Kalau kau poligamikan anakku, kasih kembali tuh Fatimah sama saya. Kenapa Bapak Ibu? Satu-satunya anaknya Nabi perempuan yang tidak dipoligami oleh Ali, sampai beliau menghembuskan napas yang terakhir. Karena dua-duanya wafat di bulan suci Ramadan. Pertama Ramadan, pertama tarawih sudah meninggal nih. 17 Ramadan Ali bin Abi Thalib meninggal. Dan hampir semua keluarga Nabi wafat di bulan suci Ramadan. Dan ini malam ke-21. Tinggal 9 hari lagi. Siapa tahu ada bapak-bapak, ibu-ibu mau rencana mati, contohilah itu. Artinya sudah waktu timernya yang tepat. Ya. Jadi itu salah satu di antaranya. Jadi Nabi Muhammad itu punya anak yang dinikahkan langsung.
Jadi dia minta satu, urusan dunia urusanmu, tapi urusan akhirat urusanku. Dan itu terbukti. Waktu Fatimah Az-Zahra wafat, itu yang menunggu jasadnya Fatimah adalah Nabi Muhammad di alam kubur. Jadi yang menangis buat Ali bin Abi Thalib bukan karena istrinya yang meninggal, tapi komitmennya Nabi Muhammad bahwa ternyata Nabi Muhammad yang jemput jasadnya Fatimah di alam barzah, yang membuat meneteskan air mata sambil meratap dan meraung di balik gembira karena ada Nabi Muhammad di alam kubur sudah mengambil dan mengulurkan tangannya, sini mayatnya anakku. Begitulah orang tua itu. Sekalipun dia berumah tangga, berkeluarga, tetap orang tua masih kontrol soal agamanya. Mau dia kepala dinas, dia bupati, wali kota, kalau tidak sholat kasih ingat dia. Karena orang tua itu tidak pernah tahu kau eselon 1, eselon 2, kau dia tidak pernah tahu kau kepala dinas atau bukan kepala dinas. Kau dia tidak tahu kau camat atau sekcam, dia tidak tahu kau lurah atau seklur, dia tidak tahu kau manajer atau supervisor, dia tidak pusing. Orang tua cuma tahu kau itu anaknya. Ya, ini penting, Pak. Oleh sebab itu, kalau kita lihat rumah tangganya Nabi Muhammad dengan Fatimah, andaikan ada nabi perempuan, saya usulkan itu Fatimah jadi nabi. Tapi sayangnya tidak ada perempuan jadi nabi. Andaikan ada, maka saya usulkan Fatimah Az-Zahra jadi nabi. Rumahnya cuma 3 kali 5 kok. Nabi Muhammad 5 kali 5. Rumahnya Pak 3 kali 5. Nah itu 3 kali 5 garasita. Nabi Muhammad di Masjid Nabawi rumahnya cuma 5 kali 5. Tapi dari situ ada kebahagiaan. Karena mereka berorientasi kepada akhirat, bukan urusan dunia. Ini pentingnya kita. Jadi dalam hidup itu seperti itu. Fatimah Az-Zahra, ya, 21 tahun berumah tangga, 20 tahun tidak pernah keluar dari rumahnya, cuma sampai batas halaman. Ada istri begitu sekarang yang tidak pernah keluar dari rumahnya. Nah ada mini mall sekarang. Jadi memang berbeda ini. Ya, rumahnya Nabi Muhammad, Fatimah 3 kali 5. Sudah itu tempat masak, sudah itu. Tapi kenapa? Apa yang diminta anak babe tidak bisa? Sedangkan Robicon saja bisa. Dirjen pajak saja anaknya Robicon. Nabi Muhammad, "Lau kana syamsu 'ala yamini wal qamaru 'ala shimali la tutihati risalah." Andaikan itu matahari di tangan kananku, kemudian bulan di tangan kiriku, mau didatangkan itu dunia, apa yang diminta oleh Nabi tidak? Semua bisa, apalagi anak kesayangannya. Tidak ada copy paste-nya Nabi Muhammad kecuali Fatimah. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut Nabi Muhammad semua. Bukan hanya face mukanya, tapi akhlaknya. Ya, sampai ratusan kali khatam Al-Quran 30 juz bulan Ramadan. Imam Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran 30 juz. Bapak ibu berapa kali? Tidak usah itu, Ibnu Abbas pernah dapat Nabi Muhammad sholat duha, sholat tahajud di Masjid Nabawi. Nabi karena dilihat oleh Ibnu Abbas, oh saya ikut di belakang deh, karena baru kali ini saya tahajud dengan Nabi Muhammad. Ternyata dia tidak tahu Nabi Muhammad itu kalau sholat tahajud 1 rakaat 9 juz. Kira-kira kalau Nabi Muhammad begini, imam kayak begini, bukan lagi sandal yang dilempari kayak di Malaysia, balo-balo Pak. Nah kita saja terlalu panjang ayatnya, nah luar biasa. Makanya Nabi pernah melarang itu imam, karena dia baca surah Al-Baqarah di belakang. Makanya itulah gunanya imam. Lihat kalau di belakang dulu berapa pensiunan. Oh pensiunan rakaat pertama, saf pertama, saf kedua pensiunan semua. Balik lagi kiri. Oh luar biasa, orang lumpuh, orang dalam keadaan stroke. Ya ini pasiennya Ida siapa? Ida Dayak. Ya, itu mau diluruskan, silakan Pak. Itu yang dimaksud. Jadi 21 tahun berumah tangga,
20 tahun tidak pernah keluar dari rumahnya, pantas sampai di halaman. Ya. Kira-kira istri kalau begitu, subhanallah. Nah istri ini sekarang jadi bendahara nih, bendahara reuni, bendahara RT, urus. Nah lupa itu kopinya suami. Padahal perempuan itu paling gampang masuk surga. Buatkan teh saja suami untuk sahur itu lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran 30 juz 2 kali. Kita kira gampang itu. Nanti kapan-kapan baru saya ceramah begitu. Tunggu dulu. Ini masalahnya sakinah mawaddah materi ini. Saya langsung terpikir tadi, wih, Bapak Ibu, ini sekarang fenomena nikah itu luar biasa. Bapak tahu berapa jumlah janda di Makassar kan? Saya kasih tahu gini, tahun 2022, 2.689 orang janda di Makassar. Datanya dari mana? Valid kok. Dari mana datanya? Dari Departemen Pengadilan Agama Makassar, bahwa tahun 2022 perceraian terjadi kurang lebih ratusan ya sampai ribuan itu terjadi. Dan sekarang posisi janda berada pada posisi 2.689 orang. Di Sulawesi Selatan yang paling terbanyak janda sampai tembus 3.000 orang, Pinrang. Ya, oh ya, siapa ini orang Pinrang ini? Sudah nih, selesai bicara sama aku deh. Ini harus data akurat ini Pak. Ya, perceraian yang paling tertinggi di seluruh Indonesia, Indramayu, 2 jam 8 orang cerai. Ini kepala pengadilan yang ngomong ke saya. Nah sekarang, apa yang kita mau cari dalam rumah tangga ini? Kalau Bapak bilang sakinah mawaddah warahmah, ada itu orang, tiap hari di masjid, tapi bisa ranjang kalau di rumah. Tidak baku tegur. Bapak mau sukses di mana sebenarnya ini Bapak Ibu rumah tangga ini? Itu luar biasa. Jadi sakinah mawaddah warahmah. Saya baru mau jelaskan sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu kalau kita rumah bisa tenang Pak. Makanya rumah itu tidak boleh istri rantasa supaya suami tetap betah di rumah. Bagaimana mau suami betah sementara istri rendaman, di sana direndam, di sana direndam, di sana direndam. Spray 1 minggu tidak pernah diganti, sudah 1 bulan. Ada lagi istri jemuran, habis jemur diangkat, nah lempar di ranjang. Bagaimana suami mau tidur? Dia bisa tidak tinggal di rumah? Lebih baik lari ke warkop. Survei membuktikan bahwa laki-laki itu tidak betah di rumah karena tidak ada penyediaan yang disukai oleh suami. Tapi memang suami juga ada yang seke sama istri karena suka sembunyikan uang. Bagaimana Bu? Makanya itu ibu harus kerja. Tidak boleh ibu harus minta-minta uang terus setiap bulan. Tanggal 1 minta uang. Pak, belum ditransfer. Pak, belum masuk. Pak. Ibu harus mencari. Istri harus bekerja. Satu saja pekerjaannya. Cari dompet. Di mana suami sembunyi. Ibu, itu rumah tangganya Rasulullah. Jadi bukan bahagia. Sakinah mawaddah warahmah itu adalah sakin. Ya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana bisa jadi surga? Kalau masuk saja, di rumah tak susah. Maka Pak, insya Allah, saya kira kalau ingin melihat Ramadan ini, insya Allah, ini network Pak, tim kerja. Bayangkan itu istri, capeknya bangun tahajud, bangun dia tahajud, dia tidak bisa tahajud karena memasak. Bapak tidak mau makan, kalau dingin selalu mau dipanaskan. Tidak mau lagi minum teh, harus kopi. Gelasnya lagi tidak mau sembarang gelas, harus gelas yang tertulis Papa. Gelas kingkong. Coba Pak. Kesian itu istri tak masak. Karena mengantumi, dia tidak bisa bedakan mana gula, mana garam, mana viksin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau bahas ini luar biasa. Makanya Imam Al-Ghazali bilang,
Rumah tangga baru itu 34 tahun menikah, itu pengantin baru. Jadi kalau 10 tahun menikah masih pengantin baru, 20 tahun menikah masih pengantin baru, 35 tahun menikah baru pengantin lama. Selama 30 tahun menikah itu masih dihitung pengantin baru. Bapak pergi ke Parepare, kota cinta. Kenapa disiapkan kota cinta? Karena rujukannya B.J. Habibie sama Ainun. Kita tahu ndak B.J. Habibie dan Ainun itu? Baca bukunya siapa dia sehingga rumah tangganya kayak begitu? Rumah tangganya Abu Darda sama Ummu Darda. Suaminya meninggal, tapi berapa laki-laki yang meminangnya? Dia tidak mau menerima. Dan memang secara psikologi lebih bertahan janda dibandingkan duda. Single parents dia. Dia bisa antar anaknya sarjana tanpa menikah ke sana. Dia sibukkan dirinya. Tapi laki-laki mana tahan. Betul tidak, Bu? Dijawab nih ibu-ibu. Itu bayangkan saja Abu Darda itu meninggal. Abi Sufyan datang meminang. Orang-orang ganteng semua termasuk Salman Al-Farisi. Orang ganteng minang sama Ummu Darda. Ummu Darda bilang, minta maaf, di hatiku ini cuma satu laki-laki, Ummu Darda. Karena saya sudah janjian, biar dia mati tapi dia selalu hidup di hatiku. Dan ingat, saya sudah janjian sama suamiku bahwa nanti kita akan ketemu di surga. Insya Allah dia akan ulurkan tangannya dan saya ambil tangannya dan saya masuk bersama surga bersamanya. Ini yang menjadi inspirasi B.J. Habibie sama Ainun. Dia baca buku ini. Inilah bertahan terus. Jadi perlu kita baca itu buku, tapi kita gundul, Pak. Sedangkan yang gondrong saja susah dibaca, apalagi yang gundul. Ya. Ini tanda kiamat itu begitu sekarang. Nabi bilang qalilul ulama wa katsirun khutaba. Akan datang itu nanti paling banyak penceramah tapi sedikit ulama. Sekarang ini penceramah, saya sendiri saya sudah doktor di bidang hadis, masih kalau mau takziah masih ada lagi orang yang bisi-bisi, Ustadz kasih lucu-lucu Ustadz. Jadi kalau kasih lucu-lucu cari kopalawa. Kita paham itu Pak, untuk humor kita paham supaya tidak jenuh, itu retorika dakwah, tapi jangan by order. Karena ternyata salah ini. Karena khutbah sudah terlalu banyak, penceramanya banyak, asal ketawa-ketawa laku Pak. Padahal disekolahkan itu agama Pak. Marilah kita ambil ini, sakinah. Tidak usah mawaddah, panjang waktunya nanti. Bapak mau tarawih. Cuma saya inginkan, kalau Bapak, sekali-sekali Bapak pergi umrah lah di Ramadan, kalau ada rezeki Pak ya. Bapak pergi rezeki, kalau ada rezeki, Bapak pergi umrah lah Ramadan. Supaya Bapak tahu, ada ndak orang tarawih 8 di sana? Bapak berani ndak tarawih 8 baru Bapak keluar? Berani ndak bisa lewat? Ndak bisa lewat. Sekarang ini kalau ada tarawih cuma 4 rakaat paling banyak, ikuti Miki, berangkat Miki, ambil tiket ke Jawa. Ada itu tarawih paling tercepat di Jawa. Alif Lam Mim Allahu Akbar, Yasin Allahu Akbar, Kaf Ya Ain Shad Allahu Akbar. Dan orang sekarang mau cari ibadah yang serba ekonomis. Panjang ayatnya, langsung sumpah itu Pak Imam. Bayangkan saja kalau sandal saja dilempari karena terlalu panjang ayatnya. Malaysia ini Pak. Ya terlepas katanya orang gila, itu datanya nanti diteliti lagi, valid apa enggak. Ya, makanya saya minta kepada kita semua, ayolah Bapak Ibu, tinggal beberapa hari lagi Ramadan meninggalkan kita. Suka atau tidak suka, mungkin tahun depan saya masih ada, Bapak Ibu yang tidak ada, kita tidak tahu. Ya, saya masih ada, ibu-ibu di belakang yang tidak ada, wallahu a'lam bishawab. Tinggal beberapa hari lagi memasuki bulan suci Ramadan. Ya, jadi marilah bayangkan itu kalau Nabi Muhammad SAW, ya begitu wafatnya keluar keringat di sini, yang mendampingi satu-satunya anaknya adalah Fatimah di rumahnya yang sederhana, cuma 5x5, itu juga kuburannya. Sampai-sampai 2 tahun Aisyah tidak pernah keluar dari kamar, hanya mencium batu nisannya. Itulah rumah tangga yang sakinah. Beliau tidak punya anak, yang punya anak itu cuma 2, itu pun juga dari
Dua mu'allaf istrinya Nabi. Satu Maria melahirkan anak Ibrahim, Qasim. Yang kedua Sofia dari Yahudi. Jadi istri keduanya Nabi Muhammad Yahudi. Istri ketiganya Nabi Muhammad itu Aisyah. Istri keempatnya Hafsah binti Umar. Istri kelimanya Nabi Muhammad itu Maria. Dari Nasrani dimasukkan ke dalam Islam. Jadi dua istrinya Nabi mu'allaf itu, Pak. Ya, satu yang melahirkan, Aisyah tidak melahirkan. Karena tidak akan ada nanti proses pendewasaan perempuan itu. Makanya perempuan itu kalau darah kotornya dia haid, darah kotornya bapak laki-laki bekam. Kenapa ketawa? Jadi kalau bapak 1 bulan tidak pernah bekam, harus kasih keluar itu darah kotornya. Ya. Kalau di sini di dalam masjid darah bersih. Kalau di Makassar, kalau sudah di Jakarta darah kotornya itu. Ya. Nah, itu hati-hati, Pak. Itu darah kotor. Darah kotor itu bayangkan Abdullah bin Zubair sampai meminum darah kotornya Nabi Muhammad. Tidak ada itu darah kotor Nabi Muhammad. Apa kata Abdullah bin Zubair? Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, Abdullah, sini. Ambil ini darah kayak jeli dalam tempayan, dalam bejana, dalam loyang, buang ke belakang. Usahakan jangan ada yang lihat. Ya Rasul. Dan usahakan jangan ada yang tahu bahwa itu darah saya. Ya Rasul. Dia bawa itu jelinya sampai sana, dia berpikir karena mahabbahnya, cintanya sama Rasulullah, apa yang beliau katakan? Kalau saya buang berarti semut minum darahnya Nabi Muhammad, dia yang masuk surga. Lebih baik saya minum. Dia minum, Pak, darahnya Nabi Muhammad. Rasulullah tanya, sudah kau buang? Sudah ya Rasulullah. Orang lihat, sampai hari kiamat tidak ada yang lihat ya Rasul. Orang tahu, sampai hari kiamat tidak ada yang tahu ya Rasulullah. Jadi kau buang di mana? Saya minum ya Rasulullah. Wallahi, alladzi nafsun Muhammadun biyadih. Demi Allah yang jiwaku berada di tanganmu, ya Allah, haram jasadnya Abdullah bin Zubair untuk tersentuh siksaan api neraka dan azab kubur. Darahnya sudah menyatu, Pak. Makanya saya biasa kadang-kadang lihat kalau ada orang cinta, Pak, Bapak tahu 4 sahabat Nabi ini, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, satu yang mati di atas tempat tidur, yang lainnya dibunuh semua ini. Itu tidak bagusnya itu orang dalam masjid tiap hari sholat tapi hatinya busuk sama orang. Ini 3 orang yang bunuh ini, Pak. Ini hafiz semua, penghafal Al-Quran 30 juz. Itu Abdurrahman Muljam yang bunuh Ali, yang kulit mami yang tahan ini Ali punya kepala. Bayangkan ini. Sementara sholat kasihan di bulan Ramadan, Isya pas ditebas. Itu Pak pedangnya di belakang sini, Pak. Piwaraiyah. Di belakangnya katanya diceritakan. Di belakang, Pak. Ditikam, ditobo. Ya, yang ditobo itu Utsman bin Affan, Pak, sampai begini kesiannya, lagi ruku lagi begini ruku ditobo 9 tikaman. Yang tikam itu yang hafiz 30 juz. Jadi saya biasa bingung. Ini rumah tahfiz banyak, hafiz, tapi sampai di sini tidak masuk ke sini dan tidak masuk ke hati. Dia ruku begini, ditikam 9 tikaman, pak. Kesian dia bertahan terus. Utsman bin Affan karena bertahan menetes itu darah, Pak. Karena dia miring menetes itu darah. Al-Quran masih terbuka begini, juz 15. Di tengah-tengah Al-Quran itu menetes. Makanya suratul Kahfi itu ditulis wal yatalatab, tulisan besar. Dan kenapa dikasih warna merah? Coba Bapak lihat. Kalau Bapak buka Al-Quran itu warna merah itu wal yatalatab. Karena itu darahnya Utsman yang menetes pas di tengah-tengah itu. Teganya orang di saf kedua dia loncat. Bayangkan, itu Umar bin Khattab sampai katakan begini, tidak ada ahli Madinah yang paling kuat hafalannya kecuali Abdurrahman Muljam. Pergi mau ke sana. Tapi ternyata itu orang menghafal Al-Quran sampai di sini, tidak masuk ke sini dan tidak masuk ke hati. Saya ceramah di Papua, Pak, ketemu Pak Gubernur buka puasa. Pertama, Pak Gubernur bilang begini sama saya, Ustadz, di sini banyak perbedaan. Oh iya, ada non Muslim. Oh iya, kami pluralisme. Islam itu kan Pak Gub rahmatan lil alamin. Dia paham.
Kita tidak diajar untuk toleransi karena Nabi itu tinggal di Madinah bersama orang Yahudi. Gamisnya saja Pak Gubernur itu dijahit oleh orang Yahudi. Dan Nabi Muhammad identitasnya ketahuan dari seorang pendeta namanya Al-Bahira. Jadi bagi kami perbedaan agama itu biasa. Kita jaga perasaannya orang non-muslim. Tapi kenapa kita orang Islam tidak bisa jaga perasaannya orang kah? Selalu kau bilang kafir, kau bilang bid'ah, masuk neraka. Kau penghuni neraka kah? Atau kau panitia? Jadi ini sama orang non-muslim kita jaga perasaannya. Tapi sama saudara muslim, tidak mampu kita jaga. Ya itu biasa, kadang-kadang saya bingung ini. Ini luar biasa Pak. Dan dengan kondisi kayak begini, dengan historis kayak begini, rawan Pak. Kita ini orang Islam. Ya, nanti Bapak buka sejarah lah. Siapa yang dibunuh, siapa yang dibunuh. Itu Abdullah bin Zubair yang tadi. Bayangkan Pak, digantung mayatnya di atas Ka'bah. Ini anaknya Asma binti Abu Bakar. Kesian tergantung, tidak ada tangan satu. Tidak ada kaki sebelah kanan. Tangan kanan yang diikat. Supaya itu Asma jemput anaknya. Jibril sudah kasih tahu dalam mimpinya. Anakmu sudah ada di surga. Untuk apa dijemput? Jadi yang pembunuh itu turunkan itu mayatnya baru diantar ke rumahnya Asma. Asma bilang, tumben, kenapa anak saya diantar di sini? Kenapa tidak dikuburkan? Siapa tahu Anda sedih? Oh kami tidak sedih, karena saya sudah lihat anakku ada di surga. Gitu. Hebatnya itu. Cuma yang saya tidak habis pikir, kenapa orang bunuh Pak? Ring satu ini Pak 10 sahabat dijamin masuk surga, sudah keluar 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini. Kalau mau diceritain rumah tangganya Ali Pak. Luar biasa. 1001 waktu Bapak siapkan sama saya. Saya punya referensi, punya buku banyak tentang bicara bagaimana rumah tangganya Rasulullah. Itu Rasulullah, Khadijah itu Pak, scan wajah jadi dia masuk surga. Bapak tahu, itu Khadijah masuk surga itu bukan karena dia istri Nabi. Oh enggak. Bukan karena dia bagus, semua hartanya dia wakafkan ke Nabi Muhammad demi perjuangan Nabi Muhammad. Bukan. Itu Khadijah scan wajahnya Nabi Muhammad. Sampai dia beristri kedua, beristri ketiga, beristri sampai 12, tetap mukanya Khadijah itu terbayang terus oleh Nabi. Itu scan wajah namanya. Kenapa scan wajah? Karena Nabi Muhammad tidak pernah menurunkan tatapan bila berhadapan dengan Khadijah. Dan tidak pernah Nabi Muhammad masuk di rumah kecuali yang membuka pertama pintu adalah Khadijah. Dan tidak pernah terbuka pintu Nabi Muhammad pergi berlayar, berdakwah, musafir kecuali tutup pintu itu adalah Khadijah. Itu scan wajah yang dibuat oleh Khadijah. Yang itulah yang membuat dia masuk surga. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan kepada Allah lah kita serahkan kebenaran dan kekeliruan itu dari kita semua manusia. Akhlak al-khata' minal al-khata' ya anil nisyan, itu yang merupakan al-insan mahalul anil khata' wa nisyan, bahwa kita kekeliruan, kesalahan itu ada pada kita. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.